Pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek telah dibuka dan selanjutnya kita akan mencermati kinerja perdagangan saham hari ini. Untuk mengetahui pergerakan saham hari ini, kita telah terhubung dengan Direktur Anugrah Mega Investama, Hans Kueh. Selamat pagi, Mas Hans. Selamat pagi, Bu. Ya, ini kalau kita lihat ada optimisme begitu kalau melihat indeks tadi dibuka menguat dan penguatannya juga langsung dibuka di 4.900, sekarang sudah 4.940, naik 1,9% begitu. Optimisme ini bisa memberikan gambaran kepada pelaku pasar tidak bahwa akan ada peluang IHSG bisa kembali lagi ke 5.000. Apakah ini masih terlalu dini untuk berharap ke situ? Ya, kalau kita lihat pasar kemungkinan memang akan bergerak mencapai level 5.000 ya, sebagai psikologi pasar. Gitu. Kalau kita lihat saat ini pasar sangat optimis tentang pembukaan kembali dan sampai sejauh ini pelonggaran lockdown yang dilakukan di berbagai negara tidak menunjukkan tanda-tanda adanya wave kedua dari COVID ya. Ini jadi menimbulkan optimisme bahwa ekonomi akan kembali berjalan gitu sesudah lockdown yang dilakukan beberapa saat sebelumnya. Oke, ini juga kalau dilihat IHSG sudah hampir 4 hari belakangan ini juga melakukan ada rally begitu, rally positif. Ini juga apakah jadi tanda-tanda bahwa investor sudah berminat kembali untuk masuk atau hanya sekedar technical rebound saja? Ya, memang kalau kita lihat sebelumnya kan indeks memang tertekan turun jauh ke bawah ya. Jadi orang menjadi khawatir waktu itu karena COVID. Kemudian kalau kita lihat data statistik di seluruh dunia menunjukkan COVID mulai terkendali gitu. Kemudian ketika ekonomi mulai dibuka kembali, ternyata tidak ada tanda-tanda gelombang kedua. Jadi orang kembali optimis melakukan pembelian saham. Memang sedikit yang jadi perhatian kita adalah optimisme pelaku pasar ini di luar mengabaikan ya dua faktor yang cukup penting, yaitu pertama adalah potensi perang dagang kembali antara Tiongkok dengan Amerika ya. Kalau kita tahu sesudah rancangan undang-undang keamanan nasional baru yang diterapkan di Hong Kong ini kan menyebabkan Amerika mencabut hak istimewa Hong Kong gitu. Yeah. Kemudian dilaporkan bahwa Tiongkok sendiri kan meminta agar BUMN mereka menyetop pembelian kedelai dari Amerika gitu ya. Jadi ini jadi sesuatu yang sebenarnya mengkhawatirkan bagi pasar harusnya gitu. Jadi ini yang agak diabaikan oleh pasar sendiri gitu. Oke. Nah, kemudian kalau kita lihat ada kerusuhan sosial yang cukup meluas di Amerika ini. Memang kalau kita lihat sejarah menunjukkan bahwa pasar saham selalu mengabaikan kerusuhan sosial gitu yang terjadi gitu ya di publik, aktivitas publik yang agak rusuh itu gitu. Tetapi mungkin akan sedikit berubah gitu ya kalau nanti terjadi kerusuhannya panjang gitu. Jadi kalau terjadi panjang musim panas, ini berisiko pertama bisa menaikkan wabah COVID kembali. Yang kedua bisa menghilangkan konsumsi masyarakat dan nanti akan dibuktikan dengan survei kepercayaan konsumen yang bisa turun gitu ya. Jadi sebenarnya pelaku pasar harus sedikit berhati-hati dalam menaikkan pasar saat ini. Tapi Mas Hans, kalau dilihat diprediksi oleh sejumlah analis juga bahwa dalam beberapa hari terakhir atau hari ini akan muncul aksi profit taking. Apakah ini perlu diwaspadai juga oleh pasar? Akan mempengaruhi indeks akan tetap menguat di level yang sekarang atau seperti apa? Cukup mempengaruhi tidak? Ya, kalau kita lihat memang ini ketika kenaikan pasar sudah cukup banyak, memang harusnya kita mempertimbangkan untuk melakukan aksi profit taking dulu ya. Karena tadi itu ya ada beberapa faktor yang tadi kita sebutkan tadi yang mungkin akan menyebabkan pasar terkoreksi. Banyak berita positif yang keluar kalau kita lihat saat ini pasar mengharapkan menanti ya langkah fiskal yang kebijakan memompa likuiditas yang akan dilakukan oleh Federal Reserve ya ke dalam pasar gitu. Jadi stimulus tambahan sangat dinantikan pasar gitu. Kemudian kalau kita lihat dari zona euro kan harapan Bank Sentral Eropa ini mengelontarkan lebih banyak stimulus ya pada rapat Kamis ini gitu. Nah, Komisi Euro mengusulkan 1,85 triliun euro gitu ya atau 2,04 triliun US dollar ya untuk mengangkat perekonomian. Jadi cukup banyak berita positif yang keluar, makanya indeks rata-rata indeks dunia terapresiasi naik ke atas. Tapi saya setuju bahwa
pelaku pasar harus sedikit hati-hati untuk mempertimbangkan aksi profit taking juga di pasar karena ada berita negatif yang tadi itu ya, kerusuhan di Amerika, kemudian potensi konflik Tiongkok Amerika sendiri. Baik, kalau melihat aksi profit taking yang sudah mulai disasar oleh para pelaku pasar, kira-kira apa yang bisa Anda rekomendasikan untuk saham-saham yang juga saham-saham yang bisa mensupport IHSG untuk hari ini? Ya, kita perkirakan pertama indeks dulu ya. Kita pikir indeks akan punya support di 4.800 sampai 4.704 ya. Resisten ada di 4884 sampai 4950 gitu ya. Jadi saat ini udah mendekati resisten atas kita gitu. Kemudian kita merekomendasikan dua saham akumulasi beli itu di CBP ya, 7.750, 8.500 ya. Kemudian Medco juga kita rekomendasikan beli 4.440 sampai 462 ya, kita rekomendasi beli. Sedangkan kita merekomendasikan sell on strength di saham AALI, ACES, ICI, dan SMGR ya. Jadi kita akan jual dulu AALI 7.300, 7.625, kemudian ACES 1.475, 1.560 gitu. Kemudian ICI 4.950 sampai 4.650, SMGR 9.700, 9.900. Tapi nanti kita akan akumulasi beli kembali AALI di 68 sampai 7.000, ACES di 1.300, 1.400, ICI 4.300, 4.400, dan SMGR 9.000 sampai 9.300. Oke, kalau dari retail ada yang menarik tidak? Melihat new normal sudah mulai dibuka, mall-mall juga akan mulai beroperasi kembali di 5 Juni begitu. Ada tidak yang menarik yang bisa disasar dari retail dan juga mungkin perbankan yang juga sudah mulai kencang lagi begitu untuk mensupport IHSG? Ya, pertama memang kalau kita lihat terkait dengan retail sendiri ya, kalau kita pikir ekspektasi gede sekali, orang berpikir bahwa kemungkinan akan ada pembukaan mal-mal sendiri gitu. Tapi sejujurnya kalau kita sendiri melihat bahwa pembukaan mal itu kemungkinan akan adalah langkah yang agak di belakang ya dilakukan. Kelihatannya di normal ini kita malah memperkirakan pemerintah akan lebih membuka ruko-ruko yaitu akan dibuka dan kemudian akan lebih mendorong UKM untuk berjalan ya karena UKM ini menyerap tenaga kerja 57%-an gitu ya, jadi 74 juta jiwa gitu. Mall mungkin akan dibuka tapi kita harus hati-hati mungkin belakangan. Yang kedua adalah kalau kita lihat data dari Tiongkok dulu, waktu pertama kali mall dibuka itu orang datang cuma 10%-an dari biasanya gitu. Jadi naiknya pelan-pelan naik ke atas gitu. Nah ini jadi tekanan tentu jadi bagi industri retail ya. Dan orang mungkin udah mulai agak terbiasa untuk belanja online gitu. Itu challenge yang dihadapi oleh industri retail sendiri. Baik, kalau untuk rekomendasi Anda untuk hari ini, apa yang menarik untuk bisa dikoleksi para pelaku pasar, Mas Hans? Ya, kalau kita lihat pelaku pasar sebaiknya ya mengikuti pergerakan naik indeks, tetapi mulai mempertimbangkan untuk sell on strength ya di beberapa saham, karena memang kalau kita lihat pasar tentu harus ada koreksi yang terjadi. Yang kedua adalah memang ada beberapa hal yang belum terdiskon ya. Orang mengatakan tidak ada konektivitas antara pasar saham dengan ekonomi ya. Dilihat kalau kita lihat di pasar Amerika itu pasar saham bergerak sangat cepat padahal ekonominya belum terlalu menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Apalagi di situ ada kerusuhan sosial yang terjadi di sana. Jadi kita lebih merekomendasikan untuk melakukan aksi profit taking ya ketika indeks bergerak naik ke atas. Oke, dan memilih kira-kira saham apa saja yang memang berpeluang begitu ya untuk hari ini. Terima kasih Mas Hans Kue telah bergabung bersama kami di IDX Opening Bell pagi ini.